Di tahun 2011, di daerah Korea Selatan, ada 3 orang pria yang lagi nyari sarang lebah di atas gunung nih teman-teman. Alih-alih nemuin sarang lebah, mereka malah ngeliat ada tiang salib. Tiang salib itu berdiri tegak di atas batu ya. Tapi mereka nggak menghiraukan hal itu. Mereka terus saja ngelanjutin perjalanan. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin kelihatan jelas kalau ada manekin yang terikat di tiang salib tersebut. Terus mereka mikir nih, gila ya, ada-ada aja orang iseng di atas gunung. Semakin mereka mendekat, mereka sadar kalau yang terikat di tiang salib itu bukan manekin, tapi jasad yang udah membusuk. Siapa kira-kira orang gila yang tega ngelakuin hal ini ya? Teman-teman, ini dia kasus misterius penyalipan Kim Jun Bong. Karena yang menakutkan itu bukan hantu teman-teman ya, tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Selamat datang di Paranoia. Jangan lupa subscribe. Di Mei tahun 2011, seorang sopir bernama Kim Jun Bong berusia 58 tahun ditemukan meninggal di atas tiang salib dengan kondisi yang mengenaskan teman-teman. Tangan dan kakinya itu dipaku ke tiang salib. Di kepalanya juga berlumuran saus merah akibat dari mahkota duri yang dia pakai. Dan di perut kanan bagian bawah ditemukan juga luka dari benda tajam. Di bawah kakinya itu ada sepucuk kertas yang tulisannya Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Selain itu polisi juga nemuin barang-barang yang dipakai buat proses penyalipan itu. Kayak bor tangan, pisau, palu, dan juga paku. Ada juga cambuk dan barang-barang misterius kayak jam alarm dan 2 buah cermin besar. Cermin-cermin itu ditaruh menghadap ke jasad korban ya. Satu cermin itu ditaruh di depan, nah satunya lagi disenderin di salib yang lebih kecil yang ada di sebelah kanan. Gak jauh dari sana, terdapat juga mobil putih yang diduga milik korban. Penemuan ini tuh bikin polisi tuh bingung teman-teman ya. Karena nggak ada tanda-tanda atau jejak DNA selain DNA-nya Kim. Dan kalau dilihat dari kondisinya, nggak mungkin kalau dia ngelakuin itu sendirian. Karena kebingungan ini, polisi mulai nyelidikin latar belakang korban. Jadi, jauh sebelum si Kim ini meninggal ya, dulu itu dia pernah didiagnosis penyakit yang bikin organ hatinya itu rusak nih teman-teman. Nah, biar dia bisa tetap hidup, sebagian hati dari punya anak laki-lakinya itu ditransplantasi ke badannya si Kim. Ya, tapi beberapa tahun kemudian transplantasi tersebut justru berdampak negatif ke anak laki-lakinya yang bikin dia komplikasi dan akhirnya meninggal dunia. Nah dari sini kalian pasti kebayang lah ya seberapa ngerasa bersalahnya tuh si Kim ini ke anaknya gitu ya. Seolah-olah tuh kayak nyawanya itu ditukar gitu. Karena dia hidup dalam penyesalan dan rasa bersalah, mulailah si Kim itu dia tobat tuh. Dia rajin ibadah, dia sering ke gereja, mendekatkan diri kepada Tuhan. Awalnya ini masih lurus-lurus aja nih teman-teman, masih aman-aman aja. Sampai akhirnya pemahaman dia tentang agama malah hilang arah. Lambat laun, dia jadi radikal dan fanatik teman-teman. Kefanatikan itu bahkan sampai bikin istrinya tuh risih dan mutusin buat cerai di tahun 2001. Setelah rumah tangganya ini berantakan ya, Kim ini makin terjun masuk ke tingkat fanatisme yang jauh lebih dalam nih teman-teman. Dia gabung di banyak grup, banyak komunitas rohani yang justru ajarannya makin melenceng dari ajaran agama. Nah di sini polisi nemuin celah nih. Jangan-jangan penyalipan tersebut ada hubungannya sama salah satu komunitas yang diikutin si Kim. Akhirnya dilacak tuh riwayat online si Kim kan. Dan penyidik nemuin satu petunjuk yang cukup penting. Yaitu salah seorang dari 3 pria yang nemuin jasadnya Kim di atas gunung itu ternyata adalah pemimpin salah satu komunitas online tersebut yang bernama Jo Hun Shu. Dari sini udah jelas ya kalau Kim Jun Bong dan Jo Hun Shu udah saling kenal nih sebelumnya. Dari petunjuk ini, polisi cari tahu lagi tuh kan di internet tentang latar belakangnya si Jo Hun Shu. Dan kalian mau tahu mereka nemuin apa? Mereka nemuin website komunitas milik Jo Hun Shu yang di dalamnya ada postingan foto-foto jasadnya si Kim waktu dia itu lagi disalib di atas gunung. Dan yang mengupload foto itu tertulis jelas nama Jo Hun Shu. Ya jadi waktu si Jo Hun Shu ini nemuin jasadnya si Kim sama 2 orang temannya itu ya, dia itu nggak panik teman-teman. Dia langsung foto-foto terus dia upload ke website dia sendiri, ke komunitas itu. Nah di sini polisi langsung loh, ini ada yang aneh nih sama orang ini nih. Bukannya dia ngerasa takut, ngeri, panik ya.
Dia malah foto-foto dan diupload ke website komunitasnya seolah-olah dia mau nunjukin ke anggota yang lain. Dari kecurigaan ini, polisi langsung menyeret si Jo Hun Shu ke ruang interogasi. Pak Jo, apa hubungan Bapak nih sama korban nih? Kenapa Bapak posting fotonya di website komunitas? Di sini dia ngaku kan? Iya Pak, jadi Pak Kim ini memang salah satu anggota di komunitas kerohanian saya Pak. Dan dia juga emang sering konsultasi sama saya. Terus juga ya Pak ya, sebenarnya kita berdua tuh juga pernah Pak ke puncak gunung itu Pak. Nah, yang bikin saya kaget itu Pak ya, di atas gunung itu Pak Kim pernah bilang kalau dia itu Tuhan. Iya, terus saya bilang aja, Bapak jangan melenceng nih dari ajaran agama kita. Nah, itu saya bilang gitu di 2008 Pak. Nah, saya nggak tahu deh kalau 3 tahun kemudian kondisinya kayak begini. Dari pengakuannya si Jo Hun Shu, polisi mau mastiin lagi nih. Nih bener nggak nih kalau dia nggak tahu soal kematian itu kan? Akhirnya polisi balik lagi tuh ke atas gunung itu buat nyari lebih dalam lagi. Mereka telusurin lagi tiap-tiap lereng yang ada di sana, tapi sayangnya nggak ada jejak dari Jo Hun Shu. Oke, karena penyelidikan ini makin buntu, penyidik mulai bikin teori lain. Kalau ini mungkin aja bukan kasus penghilangan nyawa, tapi aksi yang dilakuin sama Kim Jun Bong. Beberapa bulan kemudian, penyidik nyamperin ke tempat kerjanya si Kim dan nemuin beberapa kejanggalan yang bikin mereka ngerasa kalau kayaknya teori itu benar deh. Yaitu, 1 bulan sebelum dia ditemuin meninggal nih teman-teman ya, Kim Jun Bong itu sempat resign dari kantornya. Terus dia tarik semua tabungannya, dia ambil semua tunjangannya untuk kemudian dipakai buat beli mobil putih. Udah gitu, dia juga sempat datang ke tukang kayu dan mesen papan kayu berbentuk salib. Di riwayat pencarian Google-nya, Kim juga pernah nyari tahu proses penyalipan Yesus Kristus. Dari temuan ini, polisi langsung yakin nih kalau Kim emang bener-bener mau mempersiapkan kematiannya. Soalnya, nih aku juga nggak tahu ya yang benernya gimana. Kalau kalian tahu, coba tulis aja di kolom komentar ya. Soalnya, sebelum proses penyalipan, Yesus Kristus itu menaiki keledai putih yang belum pernah ditunggangin sebelumnya. Nah, dalam hal ini udah jelas kalau si Kim Jun Bong sampai beli mobil baru dengan warna yang spesifik, yaitu warna putih. Seolah-olah mobil tersebut tuh berperan sebagai keledai. Karena mobilnya itu baru, jadinya belum pernah dipakai sama siapapun, sesuai dengan keterangan keledai di Alkitab. Di sana juga tertulis kalau sebelum naik keledai, Yesus menyuruh muridnya untuk meletakkan anduk di atasnya sebagai alas duduk. Dan hal tersebut juga dilakuin sama si Kim. Dia nyuruh adiknya untuk ngalasin kursi mobil pakai anduk sebelum didudukin. Nah, mobil itu dia pakai itu untuk pergi ke atas gunung. Di dalam mobil itu polisi juga nemuin buku catatan yang isinya tuh cara buat bikin salib gitu dan langkah-langkah untuk ngelakuin penyalipan secara mandiri. Awalnya teori Kim ngelakuin penyaliban mandiri tuh kayaknya mustahil ya buat dilakuin ya teman-teman ya. Dan semua orang juga mikir gitu. Sampai akhirnya tim Lembaga Forensik Nasional Korea ngeluarin video rekonstruksi kira-kira ini yang dilakuin sama Kim Jun Bong. Di 17 April 2011, Kim pergi ke atas gunung sendirian dan mendirikan tenda di atas sana. Antara tanggal 22 sampai 24 April, dia mulai memasang salib tuh. Dia bikin salibnya itu ada 3 tuh berjejer. 1 di tengah yang ukurannya gede, dan masing-masing di kanan kirinya itu yang ukurannya lebih kecil. Di depan salib yang gede itu, dia taruh juga tuh 1 cermin dan cermin lainnya di salib yang ada di sebelah kanan. Kim kemudian juga memasang paku di bagian tangan salib yang gede dan nambahin perban putih buat tempat nyenderin tangannya. Setelah dia ngerasa semuanya itu siap, dia mulai ngelakuin eksekusi, dimulai dengan mencambuk badannya sendiri, teman-teman. Ya, jadi dia itu udah nyiapin cambuk, terus dia pecut badan dia sendiri tuh. Cetas, 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 sebanyak 39 kali. Abis itu, dengan kondisi badan yang masih perih itu ya, dia lalu naik ke atas salib yang gede. Dia jongkok, dia ambil paku, terus dia palu ke kakinya sendiri. Setelah kedua kakinya itu menancap kuat di atas salib, Kim kemudian berdiri dan mengikat perutnya ke tengah salib. Diikutin juga sama leher dan bagian pundak pakai tali berwarna putih. Gak cuma sampai di situ, Kim juga ngerobek perut di bagian kanan bawah. Langkah-langkah terakhir dari eksekusi ini ditutup dengan Kim ngelobangin telapak tangannya sendiri pakai bor manual ya,
untuk kemudian tangan itu dia hantam ke paku yang udah dipasang di salib gede. Dan setelah eksekusi mengerikan itu, proses penyalipan sendiri dari Kim Jun Bong pun selesai teman-teman. Gak lama dari situ, Kim mulai kehilangan cairan merah. Badannya itu mulai lemas dan beberapa kali sampai pingsan gitu. Puncaknya ketika dia udah gak kuat nahan sakit, badannya itu lemas, jatuh ke depan dan kelilit tali putih yang melingkar di lehernya. Setelah rekonstruksi ini resmi dirilis oleh kepolisian, ternyata masih banyak orang nih yang ragu gitu. Kayak salah satunya tuh kayak, gimana cara dia bisa ngelubangin tangannya sendiri? Karena bor yang dia pakai itu bukan bor listrik teman-teman. Lebih kayak obeng gitu ya. Jadi dia itu harus putar sekuat tenaga. Apalagi tangan itu kan tebel ya. Ada tulang, ada daging. Ya oke kalau dia cuma ngelubangin satu tangan. Nah satu tangannya lagi gimana? Nah ini kan masih luka nih. Gak mungkin kan kalau tangan yang luka ini tuh masih punya tenaga buat ngelubangin tangan yang lain. Terus juga gimana cara dia nahan rasa sakit yang luar biasa kayak gitu. Kita kan denger ceritanya aja udah bisa kebayang lah sesakit apa yang dirasain sama Kim Jun Bong. Ini tuh pikiran apa yang bikin dia tuh tetap ngelakuin itu. Tapi apapun teori dari masyarakat, kepolisian Korea Selatan tetap kekeh kalau ini tuh aksi fanatisme agama, bukan kasus penewasan. Udah gitu, Jo Hun Soo yang awalnya sempat jadi diduga tersangka gitu ya, kemudian dibebasin sama polisi sambil meninggalkan 3 pertanyaan besar nih teman-teman. Pertama, dia adalah pemimpin dari komunitas yang diikutin dan bikin si Kim itu terobsesi. Apa mungkin ya si Kim itu terpengaruh sama ajaran dari komunitas ini? Terus yang kedua, Jo Hun Soo yang cerita sendiri kalau dia tuh pernah pergi sama Kim ke atas gunung tersebut, tempat di mana lokasi penyalipan itu. Dan yang terakhir, dia foto-foto jasadnya Kim dan dia upload ke website komunitasnya. Dari 3 hal itu aja udah janggal banget teman-teman. Aku nggak tahu ya, apakah kepolisian di sana itu udah sempat ngelakuin penyelidikan ke komunitas ini atau belum. Tapi kalau emang misalkan udah dan ternyata komunitas ini nggak bersalah ya, maka kita harus terbuka nih dan nerima kalau Kim Jun Bong meninggal karena kehendaknya sendiri. Sampai sekarang, kasus ini tuh masih jadi misteri buat warga di Korea Selatan. Teman-teman, kita emang nggak bisa ngeremehin kejadian yang menimpa orang lain ya. Karena kita nggak pernah tahu seberapa berat beban yang dipikul sama si Kim Jun Bong selama ini. Dari mulai dia kehilangan anaknya, rumah tangganya berantakan, rasa bersalah yang terus menghantuinya bertahun-tahun. Semua itu tuh pelan-pelan menguras pikiran dan iman dia. Sampai akhirnya dia nggak bisa bedain lagi mana yang benar dan mana yang salah. Dan kalau emang ternyata kasus ini ada pelakunya, berarti orang itu udah ngelakuin sesuatu yang benar-benar kejam, teman-teman. Dia pakai agama, sesuatu yang harusnya itu jadi sumber ketenangan dan kebaikan buat manusia ya. Justru dia pakai buat memanipulasi orang yang lagi rapuh dan butuh bimbingan. Karena yang menakutkan itu bukan hantu, teman-teman. Tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar aku semangat bikin videonya. Terakhir, aku Pratama Prasetya pamit. Terima kasih udah nonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. See you on the next one.